Selamat pagi, perkenalkan nama saya Santi Santoso dari UPJJ Bogor dengan nomor NIM 857369927. Saya akan menjelaskan tentang pembelajaran mata kuliah filsafat ilmu. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang 3 pilar filsafat ilmu seperti ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Ontologi, hakikat, realitas, dan objek kajian ilmu. Definisinya dan asal kata ontologi berasal dari bahasa Yunani ontos yang ada dan logos yaitu ilmu. Jadi ontologi adalah ilmu tentang hakikat realitas, tentang apa yang sungguh-sungguh ada. Pertanyaan dasar ontologi, apa yang menjadi objek kajian ilmu? Apa realitas itu bersifat material, spiritual, atau keduanya? Apakah realitas itu bersifat tetap atau selalu berubah? Dan apakah ada realitas di luar kesadaran manusia atau realitas hanya konstruksi pikiran saja? Pertama, tentang eksistensi. Apakah Tuhan itu ada? Apakah pikiran atau kesadaran ada sebagai entitas non-fisik tapi dalam ilmu? Contoh, apakah elektron benar-benar ada atau hanya konsep matematis yang berguna? Kedua, tentang kategori realitas. Ada realitas fisik seperti batu, air, atau galaksi. Realitas biologis, sel, gen, dan ekosistem. Realitas sosial, yaitu kelas sosial, uang, atau kekuasaan. Dan realitas mental, emosi, keyakinan, dan makna. 3. Tentang hubungan antar realitas. Apakah pikiran menentukan materi atau idealisme, atau materi menentukan pikiran, materialisme? Ilmu modern cenderung pada materialisme. Metodologis ilmu berasumsi bahwa fenomena alam dijelaskan oleh sebab material, namun tidak harus menyangkal realitas spiritual. Contoh ontologi dalam berbagai disiplin ilmu itu bisa kita lihat dari fisika, seperti objek kajiannya materi, energi, ruang, waktu. Hakikat realitas yang diasumsikan adalah realitas objektif, terukur, deterministis, yaitu pada skala makro. Kalau kita lihat dari biologi, yaitu objek kajiannya makhluk hidup, sel, evolusi, dan hakikat realitasnya yang diasumsikan adalah sistem kompleks yang berkembang namun tetap fisik. Sekarang kita lihat dari psikologi, yaitu objek kajiannya perilaku, kognisi, dan emosi. Terdapat perdebatan apakah realitas mental murni muncul dari otak atau berdiri sendiri sebagai entitas non-fisik. Kalau kita lihat lagi dari sosiologi, objek kajiannya masyarakat, interaksi, instruksi. Hakikat realitas yang diasumsikan adalah realitas sosial yang bersifat supra-individual. Kalau kita lihat lagi dari ekonomi, objek kajiannya produksi, distribusi, dan konsumsi. Hakikat realitas yang diasumsikan adalah realitas nilai yang dihasilkan oleh interaksi manusia. Peran ontologi dalam membentuk filsafat ilmu. Seperti tanpa ontologi, ilmu tidak bisa menentukan batasan apa yang boleh dikaji. Misalnya, ilmu alam menolak menjelaskan hal gaib karena di luar ontologi materialisnya. Dengan kata lain, ontologi memberikan landasan keberadaan bagi setiap klaim ilmiah. Selanjutnya, epistemologi, yaitu cara mendapatkan dan menguji pengetahuan. Definisinya dan asal katanya. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, episteme, pengetahuan, dan logos, ilmu. Epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari sifat, sumber, metode, dan batas pengetahuan. Pertanyaan dasar epistemologinya yaitu bagaimana kita bisa tahu bahwa sesuatu adalah benar?
Lalu, apa sumber pengetahuan? Indera, akal, intuisi, otoritas, dan wahyu. Lalu, metode apa yang valid untuk memperoleh pengetahuan ilmiah? Lalu, bagaimana membedakan antara keyakinan biasa dan pengetahuan ilmiah? Dan apakah pengetahuan ilmiah itu mutlak atau sementara? 4 sumber pengetahuan menurut epistemologi yaitu 1. Rasionalisme. Pengetahuan berasal dari akal budi dan logika. Contohnya matematika dan geometri. Kebenaran diperoleh lewat dedukasi. Yang kedua, empirisme, yaitu pengetahuan berasal dari pengalaman indrawi. Contohnya ilmu alam seperti fisika, kimia. Kebenaran diperoleh lewat observasi dan eksperimen. Yang ketiga, intuisionisme, yaitu pengetahuan langsung diperoleh tanpa proses penalaran bertahap. Dalam ilmu, intuisi sering memicu hipotesis, tapi harus diuji dulu. Keempat, autoritarianisme, yaitu pengetahuan dari otoritas seperti guru, kitab suci, dan tradisi. Ini bukan basis ilmu modern, kecuali sebagai titik awal. Metode ilmiah sebagai epistemologi ilmu pengetahuan, yaitu ilmu modern menggabungkan rasionalisme dan empirisme dalam metode ilmiah yang melingkupi langkah-langkah, yaitu observasi dan pengumpulan data, membangun basis empiris. 2, yaitu perumusan hipotesis, yaitu penalaran induktif dari khusus ke umum. Lalu deduksi, prediksi, yaitu penalaran deduktif. Jika hipotesis benar, maka akan terjadi sesuatu. Lalu eksperimen atau pengujian, verifikasi atau falsifikasi. Ada lagi analisis dan kesimpulan, evaluasi kebenaran sementara. Lalu reproduksi oleh peneliti lain. Ini adalah intersubjektivitas. Teori kebenaran dalam epistemologi, ada beberapa teori tentang kapan suatu pengetahuan disebut benar, yaitu 1. Teori korespondensi. Ini benar jika sesuai dengan fakta atau realitas. Contoh, air mendidih pada 100 derajat Celcius di permukaan laut. Benar karena sesuai pengukurannya. Teori ini digunakan terutama dalam ilmu alam. Yang kedua, teori koherensi, yaitu benar jika konsisten dengan sistem pengetahuan yang sudah ada. Contoh, teori relativitas Einstein benar karena koheren dengan matematika dan bukti lain. Teori ini digunakan untuk matematika dan hukum. Lalu teori pragmatis, yaitu benar jika berguna atau memberikan hasil yang memuaskan. Contoh, semua manusia akan mati, meskipun tidak bisa memverifikasi setiap individu. Pernyataan ini pragmatis benar karena tidak ada kontrabukti. Teori ini digunakan dalam ilmu sosial terapan. Peran epistemologi dalam membentuk filsafat ilmu, yaitu epistemologi menyediakan peta jalan bagaimana ilmu itu dibangun. Ilmu bukan sekedar kumpulan fakta, melainkan fakta yang diperoleh melalui prosedur yang sah dan dapat diuji oleh siapapun. Epistemologi mencegah klaim ilmu yang tidak bisa diverifikasi. Ketiga, aksiologi, yaitu nilai, etika, dan tujuan ilmu. Definisi dan asal katanya yaitu aksiologi berasal dari kata bahasa Yunani, aksios yaitu nilai atau berharga, dan logos adalah ilmu. Jadi aksiologi adalah studi tentang nilai-nilai khususnya etika dan estetika yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Pertanyaan dasar aksiologi itu yaitu untuk apa ilmu itu digunakan? Yaitu apakah ilmuwan itu harus mempertimbangkan nilai moral dan penelitiannya? Lalu apakah ilmu itu bebas nilai? Ada value free-nya atau surat nilainya? Lalu ada pertanyaan lagi, siapa yang bertanggung jawab atas dampak negatif dan temuan ilmiah? Lalu bagaimana memilih prioritas riset yang bermanfaat bagi banyak orang atau sekedar ingin tahu? 2 cabang aksiologi yaitu apa saja? 1 adalah etika,
Fokus pada nilai moral tentang baik atau buruk, tentang benar atau salah. Contoh pertanyaannya adalah, apakah cloning manusia boleh dilakukan? Yang kedua, yaitu estetika. Estetika yaitu fokus pada nilai keindahan, harmoni, dan kesederhanaan. Contohnya pertanyaannya, apakah rumus matematika yang elegan lebih baik dari yang rumit? Nah, kita mau membahas tentang perdebatan apakah ilmu itu bebas nilai. Pandangan klasik itu seperti ilmu hanya mendeskripsikan fakta, bukan memberi nilai. Ilmuwan tidak perlu terlibat moralitas. Tugas ilmuwan hanya mencari kebenaran. Urusan penggunaan adalah ranah politik. Ini disebut value free science. Yang kedua, kita lihat dari pandangan kontemporer, yaitu ilmu tidak mungkin bebas nilai karena beberapa alasan. Pertama, pemilihan objek kalian sudah mengandung nilai. Mengapa meneliti kanker dibandingkan oleh efek warna cat? Kedua, metodologi mengandung asumsi nilai kejujuran, keterbukaan, dan tidak manipulasi data. Ketiga, dampak ilmu mengharuskan tanggung jawab moral. Contoh konkret, bom atom adalah temuan fisik, tapi para ilmuwan seperti Oppenheimer merasa bersalah secara moral. Prinsip etika ilmiah yang harus dipegang atau aksiologi terapan itu apa saja? 1. Kejujuran intelektual, tidak memalsukan atau mengubah data. Yang kedua, objektivitas, menghindari bias pribadi, politik, atau komersial. Yang ketiga, keterbukaan, yaitu data dan metode dapat diakses oleh dan ditinjau ulang. Yang keempat, hak subjek, yaitu dalam penelitian manusia harus ada informed, concern, dan perlindungan. Yang kelima, tanggung jawab sosial. Ilmuwan harus mempertimbangkan konsekuensi risetnya. 6. Yaitu keadilan. Distribusi manfaat riset tidak hanya untuk kelompok tertentu. Contoh konkret, aksiologi di berbagai bidang, yaitu di bidang kedokteran, itu apa saja. Nilai yang relevan adalah tidak membahayakan dan memberi manfaat. Isu etisnya seperti eksperimen tanpa izin pasien. Yang kedua contohnya yaitu teknologi informasi, nilai privasi, keamanan, transparansi, isunya AI yang diskriminatif sekali. Lalu biologi, ini nilai yang menghormati kehidupan, isunya rekayasa genetik manusia. Lalu di bidang ekonomi, nilai keadilan distribusi, isunya kebijakan yang memperkaya segelintir orang. Lalu lingkungan, nilai keberlanjutan, isunya eksploitasi sumber daya demi keuntungan jangka pendek. Peran aksiologi dalam membentuk filsafat ilmu, yaitu aksiologi memberikan arah moral bagi ilmu. Ilmu tanpa nilai akan menjadi alat yang berbahaya. Dengan aksiologi, ilmu ditempatkan dalam konteks kemanusiaan. Science as Pantitia, yaitu pengetahuan adalah kekuasaan, tetapi kekuasaan harus digunakan dengan bijak. Keterkaitan ketiganya sebagai fondasi utama, yaitu ketiga pilar ini tidak berdiri sendiri. Mereka membentuk right yang saling membutuhkan, yaitu model hubungannya, ontologi, apa yang dikaji, menentukan batasan objek tertentu memerlukan metode tertentu, sehingga mengarah ke epistemologi, bagaimana mengkajinya, yaitu metode menghasilkan pengetahuan, dan pengetahuan harus digunakan dengan bijak, sehingga mengarah ke aksiologi, untuk apa pengetahuan itu. Nilai-nilai dalam aksiologi kemudian mempengaruhi pilihan objek kajian di masa depan. Kembali ke ontologi, terbentuklah siklus tertutup. Ilustrasi dengan kasus penelitian vaksin COVID-19, yaitu ontologi, apa yang diteliti? Virus SARS, COVID kedua, yaitu entitas biologis nyata, sistem imun manusia, respon antibodi. Yang kedua, epistemologi, bagaimana cara menelitinya? Uji klinik double blind, pengukuran antibodi, analisis statistik, dan peer review. Yang ketiga, yaitu aksiologi. Untuk apa vaksin dibuat? Untuk menyelamatkan nyawa, mengurangi beban rumah sakit, keadilan akses vaksin, juga pertanyaan etis. Apakah subjek uji mendapat informed concern?
Mengapa ketiganya tidak bisa dipisahkan? Tanpa ontologi, ilmu menjadi tanpa arah. Meneliti segala hal tanpa batasan atau meneliti hal yang tidak nyata. Contohnya, berapa banyak malaikat yang bisa menari di atas kepala jarum? Lalu tanpa epistemologi, ilmu tidak bisa membedakan antara fakta dan ilusi. Siapapun bisa mengaku punya pengetahuan ilmiah tanpa prosedur yang sah. Contohnya, klaim kesehatan tanpa uji klinis. Kalau tanpa aksiologi, ilmu menjadi amoral. Pengetahuan bisa digunakan untuk tujuan jahat, yaitu seperti senjata, biologi, pengawasan massal yang menindas, tanpa rasa tanggung jawab. Dalam filsafat ilmu modern, ketiganya membentuk kerangka paradigmatik, yaitu Thomas Kuhn yang menentukan bagaimana suatu komunitas ilmiah bekerja. Seorang ilmuwan yang baik harus melakukan refleksi ontologis, yaitu apa yang saya anggap nyata. Refleksi epistemologis, apakah metode saya itu valid? Dan refleksi aksiologis, apa yang saya lakukan baik untuk umat manusia. Ontologi memberi ilmu dasar realitas, apa yang boleh dan tidak boleh dikaji. Epistemologi memberi ilmu metode kebenaran, bagaimana menghasilkan pengetahuan yang bisa dipertanggungjawabkan. Aksiologi memberi ilmu tujuan moral, untuk apa pengetahuan itu dimanfaatkan. Seorang filsuf ilmu bernama Francis Bacon berkata, pengetahuan adalah kekuasaan, tapi kekuasaan yang baik membutuhkan 3 pertanyaan kritis. Yaitu 1, kekuasaan atas apa? Itu adalah ontologi. Yang kedua, bagaimana mendapatkannya? Itu adalah epistemologi. Yang ketiga, untuk apa kekuasaan itu digunakan? Itu adalah aksiologi. Dengan memahami ketiganya, kita akan menjadi pengguna ilmu, tetapi menjadi pemikir kritis yang bisa membedakan ilmu sejati dari pseudo ilmu, serta bisa mengarahkan ilmu untuk kesejahteraan bersama. Demikianlah penjelasannya. Terima kasih.